Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan mungkin ini kajian terakhir kita dalam kajian menjaga Ramadan. Kita akan membahas masih dalam hal-hal yang berhubungan dengan salat Id. Ya, terakhir kita bahas di antara sunnah salat Id berangkat ke tempat salat atau ke masjid dengan berjalan kaki. Sunnahnya jalan kaki. Ini kalau memungkinkan. Kecuali mungkin salatnya jauh, kita dapat undangan khutbah di Bogor, ya jalan kakinya repot itu. Ya, ini kalau masih memungkinkan jalan kaki, disunahkan jalan kaki, tidak menaiki kendaraan. Dan diusahakan jalan pergi sama jalan pulang berbeda sunnahnya. Ya, misalnya jalan pergi lewat sebelah kanan, jalan pulang lewat sebelah kiri. Ya, nah cari jalan pergi yang lebih jauh dibandingkan jalan pulangnya, karena setiap langkah itu dihitung pahala, gitu ya. Jadi semakin banyak pahalanya, semakin banyak jalannya, semakin banyak pahalanya, ya. Dan juga usahakan ketika berjalan santai, jangan terburu-buru, dan jangan berbicara kecuali dengan memperbanyak takbir, membaca takbir Allahu Akbar sambil jalan bersama-sama keluarga kita, ya, kalau menuju ke masjid, ya. Tidak dianjurkan memperbanyak berbicara dalam berjalan menuju ke masjid. Kemudian disunahkan juga dalam perjalanan kalau sempat kita bersedekah. Ya, kalau memang ada orang minta-minta, orang kurang mampu, bersedekah di perjalanan. Ya, ini sunnah. Sunnah berikutnya adalah mengakhirkan sholat Idul Fitri sampai matahari terangkat seukuran 2 tombak. Nah, ya, seukuran 2 tombak. Ya, berarti kurang lebih 2 kali waktu duha, ya. Misalnya terbit matahari jam 6. Berarti kita disunahkan paling cepat itu ya jam setengah 7 atau jam 6 lewat 40. Nah, ini disunahkan memulai sholat Id, gitu ya. Jangan langsung setelah terbit matahari, walaupun boleh-boleh saja, tapi sunnahnya tidak seperti itu, ya. Baik. Kemudian sunnah berikutnya ketika sholat Idul Fitri, sebelum sholat kita disunahkan berbuka. Jadi habis subuh kita disunahkan makan atau minum sesuatu yang menandakan kita ini tidak berpuasa, sudah bukan Ramadan lagi, gitu ya. Jadi makan. Apa yang sunnah makannya? Sunnahnya adalah tamar, kurma dengan bilangan yang ganjil. Ya, kurma kalau punya. Kalau nggak punya, apa saja boleh. Mau minum teh manis atau bahkan mungkin ketupat, lontong sayur, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya dengan kurma. Nanti setelah sholat baru kita lanjutkan makan. Ya. Jadi untuk membedakan antara Ramadan dengan Syawal. Nah, kemudian mengenai sholat Id, ini cara mengerjakannya, yaitu dia 2 rakaat. Nah, saya yakin insya Allah sudah pada tahu, cuma ini sekedar mengingatkan saja, ya. Yang disunahkan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah membaca takbir 7 kali. Ya, setelah takbiratul ihram di rakaat pertama. Jadi Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram ini disunahkan dulu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Baru begitu selesai takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali. Ya, beda. Kalau rakaat kedua 5 kali itu pun tidak dihitung takbir bangun dari sujud. Ini enggak masuk hitungan. Di luar itu. Jadi 5 kali di rakaat kedua. Dan ketika takbir disunahkan mengangkat tangan setiap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti takbiratul ihram, sunnah, tidak wajib mengangkat tangannya. Lalu disunahkan al-jahr, mengeraskan suara. Baik bagi imam ataupun makmum, disunahkan mengangkat suaranya ketika membaca takbir. Ini, ya. Jadi ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, makmum juga kencang suaranya Allahu Akbar bersama setelah imam, ya. Dan disunahkan setiap selesai takbir membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu Ustaz al-baqiyatus shalihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, 1 kali. Jadi prakteknya angkat tangan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Ini yang sunnahnya, ya. Kemudian sunnah berikutnya waslu takbir bi ta'awudz. Jadi setelah takbir lanjutkan dengan ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Ya, jadi langsung begitu selesai takbir
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Dan sunnah berikutnya di rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Qaf. Ya. Rakaat kedua membaca iqtarabatis sa'ah. Ya. Wansyaqqal qamar. Ini kalau mau praktek sunnah. Kalau misalnya Ustaz, kayaknya panjang Ustaz, jamaah nih ntar komplain ini. Kelamaan, kesian, gak kuat misalnya ya. Gimana? Maka sunnah diganti dengan rakaat pertama membaca a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua al-ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini sunnah-sunnah yang kita perhatikan dalam sholat Id ya. Dan juga sunnah ketika hari raya Id kita menyampaikan ucapan selamat atau tahniah ya. Dan masuk waktunya dari mulai terbenam matahari, dari mulai maghrib. Misalnya pemerintah mengumumkan malam ini takbiran karena tadi hilal sudah terlihat, nah berarti sudah pasti nih besok lebaran. Nah itulah kita disunahkan mengucapkan tahniah. Ketemu teman, apa doa tahniahnya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doanya ya. Ustadz, boleh nggak saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khair, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Boleh nggak? Karena katanya ada yang nggak boleh. Ada ustadz yang melarang, katanya bid'ah. Jadi bid'ah itu sesat masuk neraka. Nah ini gimana cara menanggapinya? Begini hadirin, itu kalimat mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, itu adalah doa. Dan doa adalah perkara yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi saja memperbanyak doa. Nah, tapi Nabi nggak pernah doa begitu. Tidak semua yang Nabi tidak kerjakan tidak boleh. Ya, kalau kita beranggapan seperti itu repot hidup kita ini. Ya, yang penting doa itu yang baik boleh kita baca. Kalimat minal aidin itu penggalan dari doa. Maksudnya gimana Ustaz? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Semoga Allah menjadikan kami dan antum semua orang-orang yang aidin, kembali. Kembali apa maksudnya? Kembali aidin minal fitrah, kembali suci lagi, enggak punya dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni selama Ramadan. Itu maksudnya. Itu kan doa baik. Yang kedua, wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu kan pahalanya surga. Mudah-mudahan dapat surga. Yang kedua, yang ketiga wal makbulin, dan orang-orang yang diterima. Apanya yang diterima? A'malus shalihah, amal solehnya. Nah, ini kita harapan begitu. Doanya itu baik semuanya, tidak ada yang tidak baik. Oleh karena itu, ya, dianjurkan kita mengucapkan tahniah, kalimat selamat, ucapan selamat lebaran buat kaum muslimin dan muslimat. Baik mengatakan secara langsung, secara lisan, atau lewat tulisan. Ya, kalau misalnya kita tidak sempat, kita kirim lewat tulisan, dipersilahkan. Baik WhatsApp, ya, SMS, media sosial, silahkan minta maaf pada orang-orang dan mendoakan orang lain agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di antara hal-hal yang berhubungan dengan hari raya Id, mudah-mudahan kita bisa pahami. Oh iya, maaf, satu lagi yang terpenting juga mengenai takbir ya, sebagai penutup. Takbir ya, kalau Idul Fitri takbirnya mursal. Apa itu mursal Ustaz? Tidak terikat dengan sholat. Kapan saja boleh. Dari mulai maghrib sampai kapan batasannya? Sampai imam takbir sholat Id. Kalau imam sudah takbir, maka sudah tidak disunahkan lagi takbir mursal. Selesai waktunya. Ya, jadi sunnah memperbanyak takbir. Tapi kalau Idul Adha nanti ada perbedaan. Ada takbir muqayyad. Ini takbir muqayyad ya, masuk waktunya dari mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. Jadi bedanya nanti setelah salat Idul Fitri, imam salam dari salat tidak disunahkan takbir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sunnah Allahu Akbar. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Tapi kalau Idul Adha sunnah. Kenapa? Karena waktu takbir mursal sudah habis, tapi ada takbir muqayyad, takbir yang disunnahkan setelah mengerjakan sholat. Nah, termasuk sholat Idul Adha setelah selesai disunahkan bertakbir lagi, dan takbirnya namanya takbir muqayyad. Itulah perbedaan antara takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dilengkapi dan dimaafkan, dan mudah-mudahan keluar dari bulan suci ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke bulan Syawal suci lagi, kata Rasulullah, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak memiliki dosa sama sekali, dan dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.